Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita pada saat ini diberi limpahan kesehatan. Amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Fauzan. Saya di sini sebagai moderator dan di sini saya memiliki dua rekan, yaitu Putri dan Hamzah sebagai pembaca materi atau sebagai presenter. Dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh Putri. Putri, kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang gak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai pelaku dari sebuah kebudayaan. Dan kebudayaan merupakan suatu objek yang dilakukan oleh manusia. Contoh sederhananya nih, yang biasa kita lihat, manusia ini adalah sebagai pelaku dari sebuah kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah objek yang dilakukan oleh manusia. Dan ada lagi contoh yang dapat kita lihat seperti hubungan manusia dengan peraturan. Hubungan manusia dengan peraturan-peraturan yang mereka bikin sendiri. Pada awalnya kan peraturan itu tuh dibuat oleh manusia sendiri ya. Nah, setelah peraturan itu jadi dan disahkan, manusia juga yang harus patuh ke aturan yang udah dibuat tadi itu. Kebudayaan juga berkembang karena adanya para manusia yang tetap melakukan dan mempertahankan kebudayaan itu. Nah, wujud kebudayaan yang sering kita tunjukkan merupakan bentuk eksistensi manusia di dunia. Materi selanjutnya yaitu definisi manusia. Seperti yang kita tahu, manusia itu sendiri seperti sistem fisik yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam ilmu sosial, manusia ini merupakan makhluk yang selalu memperoleh keuntungan dan selalu perhitungan terhadap hal apapun dan terhadap sesuatu, dan sering manusia ini sering disebut Homo economicus. Manusia itu sendiri adalah sekumpulan dari banyak individu yang membentuk suatu kehidupan masyarakat sosial. Manusia juga terdiri dari 4 unsur yang saling terkait. Yang pertama, jasad atau fisik yang bisa kita raba dan juga bisa difoto. Yang kedua tuh ada hayat atau intelektual yang mengandung unsur hidup. Yang ketiga ada ruh. Yang tiga ada ruh atau spiritual yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan. Dan yang terakhir, manusia itu memiliki emosi, kesadaran. Manusia ini memiliki emosi dan kesadaran tentang diri. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hamzah. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang definisi dari kebudayaan. Teman-teman pasti tidak asing dengan kata kebudayaan. Pasti sering terdengar di kalangan masyarakat atau dibaca di buku. Tapi apakah teman-teman sudah mengetahui arti dari kebudayaan? Baiklah, saya di sini akan mendefinisikan atau mengartikan apa itu kebudayaan. Menurut sumber yang saya baca dari Google, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti Buddha dan daya. Budi diartikan sebagai akal atau pikiran, sedangkan daya diartikan sebagai usaha. Menurut saya, budaya ialah suatu yang berkembang yang dimiliki oleh suatu kelompok dan berasal dari generasi ke generasi atau diwariskan secara turun-temurun. Baiklah, adapun definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama, Hershkovich memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain, yang disebut superargonik. Contohnya, bisa kita lihat dari bahasa, adat, gaya, dan pakaian. Teman-teman juga pasti pernah melihat adat yang unik pada masyarakat ataupun daerah sekitar. Baiklah, yang kedua yaitu dari Andres Epping, menyatakan bahwa kebudayaan mengandung pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta struktur sosial, religius, dan ditambah dengan pernyataan intelektual. Tentu saja itu menjadi ciri khas satu masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Edward Barnett Taylor,
menyatakan bahwa kebudayaan merupakan yang kompleks di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang didapatkan oleh masyarakat. Baiklah yang keempat yang dikemukakan oleh Selo Somarjan dan Somardi. Mereka menyatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang kelima, dari Robert Holloway, mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan adat istiadat, norma-norma artistik, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan normal dan informal. Yang keenam yaitu dikemukakan oleh Gillin. Gillin beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari kebiasaan yang terpula dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu. Dan yang terakhir dikemukakan oleh Konjaranikrat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta hasil budi pekerti. Baik, itulah beberapa definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. J.J. Honigman juga membagi kebudayaan menjadi 3, yaitu yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Artinya, kebudayaan terbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud gagasan ini berasal dari hasil pikiran masyarakat. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai satu tindakan berpula dari manusia dalam masyarakat itu sendiri. Bentuk tindakan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial. Yang ketiga ialah artefak atau karya. Artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang dapat diraba, dilihat, atau didokumentasikan. Itulah pembagian dari J.J. Honigman. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi etika dan estetika dalam berbudaya. Pasti teman-teman tidak asing dengan mendengar kata etika atau estetika, ataupun dengan membacanya di media sosial. Baiklah, saya akan memulai materi ini dengan mengartikan kata etika. Kata etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika juga bisa diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Sebagai suatu subjek etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Baiklah, apakah teman-teman sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Baiklah, saya akan memberikan contoh etika kepada teman-teman supaya teman-teman lebih mengerti tentang etika. Contoh-contohnya itu seperti menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, terus tidak memandang rendah orang lain, berperilaku sopan. Pasti teman-teman mengerti dengan contoh-contoh tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang estetika manusia dalam berbudaya. Secara etimologi, estetika diambil dari bahasa Yunani, estetik, yang berarti segala sesuatu yang dapat dicerna oleh indera. Estetika merupakan ilmu membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Immanuel Kant meninjau keindahan dari dua segi, yaitu dari segi arti, subjek, dan objektif. Dari segi subjektif, keindahan bermakna sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa sangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang pada si penghayat. Suatu objek dikatakan indah apabila memuaskan minat seseorang dan sekaligus menarik minatnya. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya mengenai problematika kebudayaan yang sama-sama kita ketahui. Arti dari problematika itu adalah masalah, atau dalam bahasa Inggris itu problem. Kalau teman-teman pasti pernah mendengar kata problem itu sendiri. Artinya sekarang ini kita membahas mengenai permasalahan dari kebudayaan ini. Zaman sekarang ini kebudayaan sudah sangat banyak.
Ada kebudayaan lama, ada kebudayaan baru. Nah, kebudayaan ini sudah menjadi identitas dari masyarakat kita, dan masing-masing masyarakat itu memiliki kebudayaannya tersendiri dan memiliki keunikannya tersendiri, sehingga kebudayaan tiap daerah itu cenderung berbeda. Dan itu sudah menjadi ciri khas atau identitas dari masing-masing masyarakat. Nah, masalah yang timbul adalah generasi baru ini menolak kebudayaan lama. Kebudayaan lama itu dianggap tidak lagi sesuai dengan kebudayaan baru atau kebudayaan yang pada masa sekarang ini. Mereka merasa tidak cocok dengan kebudayaan lama itu, sehingga mereka meninggalkan gitu kebudayaan lama itu. Apa yang masalah akan timbul? Masalahnya itu yang akan timbul adalah kebudayaan lokal atau kebudayaan asli kita itu akan hilang. Maka akan digantikan oleh kebudayaan baru yang akan datang, sehingga kebudayaan lokal itu akan hilang gitu. Selanjutnya, budaya manusia dengan makhluk lain. Sama-sama kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk, baik itu makhluk halus maupun makhluk yang bisa kita lihat seperti binatang, tumbuhan. Kita itu jauh lebih sempurna karena kita dianugerahkan oleh akal pikiran. Sedangkan yang makhluk seperti tumbuhan dan binatang itu tidak memiliki pikiran, mereka hanya cuma memiliki nafsu makan dan terbang biak. Karena itu kita harus menggunakan akal pikiran kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk kebaikan alam. Kita juga harus memiliki etika dan budaya terhadap semua makhluk lain. Jangan sampai benar terhadap makhluk lain. Kita harus menghargai juga mereka. Karena itu kita gunakan pikiran kita ini untuk memperoleh ilmu dan teknologi untuk kebaikan semuanya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.